Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang data collection khusus untuk secondary data. Karena sebenarnya data collection ini ada dua bagian ya, ada secondary data, ada primary data. Cuman kalau kita bahas dalam satu sesi, kayaknya terlalu panjang sesinya nanti dan nanti jadinya nggak fokus. Jadi mending kita fokus dulu. Untuk yang sesi ini kita akan bahas secara spesifik tentang secondary data gitu ya. Jadi ini pertemuan kelima kita dan nanti untuk primary datanya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Oke, jangan lupa buat semua mahasiswa UNS untuk melakukan presensi terlebih dahulu di ocw.uns.aj.id sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Oke, sorry. Oke, jadi kita sebagaimana biasanya kita sedikit flashback ke pertemuan yang lalu. Kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang the research onion ya. Jadi bawang bawang penelitian gitu ya. Jadi artinya agak aneh kalau di bahasa Indonesia ini emang. Cuman di sini memang kita sebut research onion karena memang bentuknya mirip banget sama lapisan-lapisan yang ada di bawang gitu ya. Jadi lapisan yang paling luar sampai lapisan yang paling dalam gitu kan. Di sini kita bahas beberapa hal. Kalau dari lapisannya sendiri ya, bukan pada poin-poin yang ada dalam lapisan itu, kita akan bahas tentang yang filosofi, yang itu yang kita skip ya di awal. Kemudian approaches, deductive versus inductive, kemudian strategies, kemudian choices, time horizons, kemudian techniques and procedures gitu ya. Jadi yang lalu udah kita bahas, jadi mulai dari deductive versus inductive, kemudian strategisnya, eksperimen dan lain-lain, itu udah kita bahas pada pertemuan yang lalu gitu ya. Nah sekarang pada pertemuan ini kita bisa lihat bahwa data collection itu ada di bagian yang paling inti ya, bukan paling inti sebenarnya, paling dalam. Jadi paling dalam dari sebuah proses yang akan kita jalankan. Jadi kalau kita udah clear dengan proses-proses yang ada di bagian luar, maka kita udah bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi ini prosesnya bertahap, mulai dari yang luar dulu. Jadi yang luar harus udah clear dulu, baru kita bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi ini memang prosesnya kita lakukan data collection ini, kita tentukan data collection method yang seperti apa. Itu ketika strategisnya udah clear ya, udah jelas dengan strategis, apalagi dengan bagian-bagian yang lebih luarnya lagi. Nah, di pertemuan yang lalu kita juga bahas tentang detail research strategisnya ya. Jadi di situ ada beberapa tentang research strategis dari mulai eksperimen, survei, case study, dan lain sebagainya. Jadi saya harap sih kita udah pada clear ya tentang pembagian-pembagian ini. Memang nanti yang akan lebih populer, akan lebih sering kita pakai, akan kita lakukan adalah survei ya. Jadi kita akan lebih cenderung ke survei. Ini memang lebih biasa dipakai oleh mahasiswa untuk yang kita-kita yang masih mungkin dari level pengetahuan research-nya masih basic sampai menengah ya. Jadi mungkin kita akan cenderung melakukan yang di survei ini karena beberapa yang lain itu memerlukan expertise yang advance. Contohnya yang grounded theory ya. Grounded theory perlu expertise banget. Eksperimen juga sama. Jadi tingkat expertise-nya tinggi gitu ya. Jadi membutuhkan keahlian yang lebih tinggi memang. Kemudian untuk etnografi itu waktunya yang sangat intensif ya. Jadi waktunya panjang sekali biasanya. Jadi kita harus melakukan penelitian di tempat tertentu menjadi bagian dari suatu komunitas atau suatu kultur. Kemudian kita harus ngeriset sebagai bagian dari masyarakat di situ dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu yang disebut etnografi. Makanya di sini nanti fokus kita kemungkinan akan memang lebih mengerucut ke survei ya. Cuman ini tetap kita sampaikan biar kalian semuanya bisa tetap paham ya. Jadi sebenarnya ada apa aja di dalam research strategis itu. Jadi saya ulangi lagi, mungkin di research strategi ini, kalau di research onion tadi, itu adalah bagian yang tengah-tengah ya. Jadi ini harus clear dulu. Kita mau melakukan strategi yang mana, baru nanti kita ngomongin tentang data collection gitu ya. Jadi jangan kebalik, jangan kita ngomongin data collectionnya dulu, sedangkan research strategis apalagi objektifnya belum clear gitu ya. Jadi itu harus digarisbawahi lagi. Oke, sekarang kita bahas data collection ya. Data collection kita flashbacknya udah selesai. Saya harap semuanya clear. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang sesi lalu, silakan ditanyain aja ya. Di mana aja, bisa melalui WhatsApp group atau mungkin melalui YouTube-nya juga boleh. Kita akan bahas tentang data collection untuk hari ini. Tadi sempat saya sebut bahwa di data collection itu terdapat
dua metode ya di sini ya. Yang pertama adalah secondary, yang kedua adalah primary. Jadi ada dua gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya sih apa ya? Pengumpulan atau apa ya, collection, pengumpulan data primer dan data sekunder gitu ya. Jadi memang terserah di sini primer ada di kiri atau di kanan terserah. Cuman saya di sini memang prefer secondary yang saya dahulukan ya. Kenapa secondary didahulukan di sini? Karena kalau bagi saya secondary ini lebih simple ya, prosesnya lebih simple. Lebih simple kenapa? Karena kita nanti akan nyari data yang sebenarnya sudah tersedia gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita definisikan ya, kita definisikan, kita pelajari tentang definisi dari secondary data versus primary data ini apa sih? Bedanya di mana? Bedanya sebenarnya ketersediaan datanya ya, dan tujuan pengumpulan data pada waktu data itu dikumpulkan gitu ya. Jadi kalau secondary data itu ketersediaan datanya untuk saat ini harusnya sudah ada ya, datanya udah ada. Kemudian ketika awal ini dikumpulkan datanya, itu memang ditujukan untuk keperluan tertentu. Artinya keperluan tertentu bisa jadi berbeda dengan apa yang purpose yang kita inginkan ya. Jadi kita mau meneliti tentang apa, kemudian kita mau pakai data apa yang mungkin purpose-nya mirip gitu ya. Atau mungkin sebenarnya purpose-nya emang agak beda, cuman datasetnya yang akan kita pakai kayaknya sama deh. Kita cukup dari situ, datanya udah cukup gitu. Jadi itu bisa. Jadi itu pakai secondary datanya Maya ya. Jadi memang kita pakai datanya orang lain sebenarnya. Yang ngumpulin orang lain, pihak lain, data yang udah tersedia, itu yang kita pakai. Gitu ya. Nah, concern di sini nanti adalah relevansi datanya itu sendiri, kemudian nanti akan berapa concern terkait itu, dan kemudian juga akses kita nanti ke datanya. Nanti kita bahas memang karena hari ini kita akan bahas tentang secondary data, ini yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, sedangkan bagaimana kalau tentang primary data gitu ya. Primary data itu memang collected first hand ya, artinya kita sendiri yang ngumpulin. Jadi sebagai researcher, kita yang ngumpulin datanya sendiri, atau mungkin dengan tim kita gitu ya, untuk tujuan penelitian kita memang. Jadi udah spesifik ke tujuan penelitian kita. Jadi tujuan penelitian kita tuh mau ngapain sih? Mau nyari insight tentang apa, misalnya mau neliti apanya, problem apa yang akan kita teliti segala macam. Jadi kita nyari sendiri. Kira-kira kita dapat informasi ini dari mana ya? Kira-kira kita nyari ini, data ini di lapangan itu di mana gitu ya. Jadi bukan dari secondary data collection kayak tadi yang lebih ke dokumen biasanya ya. Jadi ini memang untuk primary data itu emang kita yang nyari sendiri dengan apa aja. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan primary data collection ini ya, kayak misalnya questionnaire gitu ya. Kemudian juga group discussion dan lain sebagainya yang kita dapat insight-nya langsung dari orang yang kita teliti ya. Gitu. Jadi dari pihak-pihak yang kita teliti kita dapatkan informasinya secara langsung. Jadi clear ya perbedaannya antara secondary data dan primary data ini, jangan keliru, jangan sampai terbolak-balik gitu ya. Kemudian di samping itu sebenarnya mereka itu nggak harus berdiri sendiri ya, nggak harus berdiri secondary data sendiri, kemudian primary data sendiri gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi dua-duanya ini nanti bisa digunakan bareng gitu ya, artinya digunakan bareng. Kita dapat data, kita pakai data dari secondary sources, kemudian kita juga di sisi lain kita nyari data dari primary sources gitu ya. Jadi kita lakukan dua hal aktivitas data collection gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa? Nanti akan ada istilah namanya triangulasi data ya. Triangulasi data ini untuk meyakinkan kita, untuk lebih meyakinkan kita bahwa hasil dari salah satu data ini itu memang lebih valid gitu ya, ketika memang divalidasi dengan data-data yang lain yang kita cari gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya nanti di mix method ya, mix method ini menggabungkan duanya juga ini. Ada juga nanti ketika misalnya di awal kalian membutuhkan insight dari pasar misalnya apa aja, mungkin pengkategorian terhadap sesuatu gitu ya, misalnya tentang minat dari pasar itu kayak gimana aja. Kemudian kalian nanti memvalidasi itu pakai questionnaire di tahap berikutnya, itu juga bisa. Jadi ini nggak harus dilakukan masing-masing berdiri sendiri, secondary sendiri, primary sendiri, nggak. Dua-duanya bisa digabungkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan bahas dari poin ini ke slide sampai slide terakhir. Nanti akan bahas tentang secondary data ya. Jadi secondary data ini sekali lagi adalah data yang udah
dikumpulkan, datanya udah ada, dan dikumpulkan oleh pihak lain biasanya. Kemudian data ini bisa kita gunakan untuk penelitian kita gitu ya. Jadi sumber data yang sekunder ini ada beberapa hal juga nanti. Kemudian secondary data ini juga nanti bisa bentuknya kualitatif, bisa kuantitatif ya. Jadi nggak harus secondary data ini, oh kalau secondary data itu berarti kuantitatif. Enggak. Jadi secondary data ini juga bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, kayak gimana nanti kelihatan bedanya nanti di slide berikutnya ya. Jadi data yang kita dapatkan juga dari secondary data ini, itu juga bisa data yang mungkin udah semi-processed ya. Data udah di cleansing dan segala macam, udah disortir yang error dan segala macam. Kita udah dapatkan data yang bersih atau mungkin udah semi-processed gitu. Ada juga yang data ini kita dapatkan nanti bisa kita dapatkan berupa data raw ya, berupa data yang mentah, sama sekali mentah, untuk perlu kita proses memang dari awal gitu. Jadi itu tentang secondary data. Nah, kemudian tipe-tipenya. Tipe-tipe secondary data ini ada apa aja. Jadi kalau menurut Saunders ini di bukunya Research Methods for Business Students, itu secondary data dibagi jadi 3 ya. Jadi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama namanya documentary. Documentary ini seperti namanya itu bahasa Indonesia dokumenter ya, dokumen, berbasis dokumen gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang paling kanan sebenarnya, survei dulu. Kemudian baru yang ketiga adalah namanya multiple source gitu ya. Jadi kalau dari namanya udah clear sih sebenarnya dari documentary itu yang benar-benar cuman dokumen aja. Kemudian survei itu yang datanya sebenarnya juga berupa dokumen ya. Sebenarnya juga berupa dokumen, cuman ketika data collection itu dilakukan pada waktu research itu dilakukan sebelumnya pada waktu itu memang datanya didapatkan melalui survei gitu ya. Jadi datanya didapatkan melalui survei, kemudian sekarang udah jadi bentuknya bentuk datasetnya ada, reportnya juga ada mungkin. Jadi kayak gitu yang survei. Kemudian yang ketiga, yang tengah justru ini multiple source ya. Multiple source ini gabungan antara keduanya ini bisa jadi. Jadi kita lebih lanjut ke yang documentary dulu. Documentary ini ada 2 bagian ya. Jadi ada 2 bagian di sini. Yang pertama ada yang written materials, ada yang non-written materials gitu. Jadi ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis gitu ya. Maksudnya tertulis berarti ya seperti dokumen di buku atau di PDF gitu ya, yang emang kita harus baca untuk bisa ngakses datanya gitu ya. Untuk bisa ngerti datanya itu kita harus baca gitu ya. Jadi ini kayak apa aja contohnya ya. Contohnya di bagian bawah, yang di bagian abu-abu. Jadi seperti misalnya yang written materials itu organization database gitu ya, mulai dari personel dari sebuah perusahaan mungkin, kemudian salesnya mereka gitu kan. Jadi sales dari periode 1, periode 2, semester 1, semester 2, tahun ini dibandingkan tahun berikutnya gitu ya. Jadi data-data yang seperti itu data yang bisa kita akses gitu kan. Jadi ini untuk penelitian tertentu, data-data itu kemungkinan perlu gitu ya kalau kita bisa ngakses ya, kalau kita punya akses ke sana. Karena mungkin ini agak data yang kredensial yang biasanya dijaga banget sama perusahaan dan jarang dikeluarin gitu ya. Kalau memang perusahaan itu bukan perusahaan yang go public ya. Jadi kalau perusahaannya perusahaan private, biasanya jarang untuk ngerilis data-data ini jarang. Dan ketika misalnya kita seperti magang di perusahaan ini pun, untuk mengakses datanya itu juga nggak mudah gitu ya. Jadi untuk dapat akses ke sana itu nggak mudah, karena ini memang biasanya datanya bersifat rahasia gitu ya. Jadi seperti misalnya kalau kita ngomong tentang sales gitu ya, data salesnya mereka dari bulan ke bulan gitu ya. Misalnya kita mau neliti apakah misalnya pandemi ini berpengaruh terhadap jenis bisnis tertentu di perusahaan tertentu gitu ya. Kemudian kita pengen ngakses data salesnya mereka, kita pengen lihat nih data salesnya mereka secara rupiah atau secara unit seberapa banyak dan segala macam, apakah ada kenaikan atau penurunan atau mungkin stagnan aja gitu. Kita yang pengen ngerti itunya. Cuman akses kita ke sana mungkin akan nggak gampang gitu ya. Beda kalau misalnya kita mau pakai secondary data yang perusahaan-perusahaan yang udah go public ya. Perusahaan go public nanti bisa dapat financial reportnya, baik itu dari websitenya sendiri atau mungkin dari IDX gitu ya mungkin ya. Saya belum pernah nyobain dari IDX, cuman itu hanya ilustrasi aja gitu ya. Jadi kita bisa dapat informasi itu dari
banyak pihak gitu ya, dari beberapa pihak gitu, terutama dari perusahaan itu sendiri. Kalau go public, mereka pasti memiliki harusan untuk declare ya, untuk declare financial reportnya mereka ya. Jadi untuk akses ke sana gampang banget. Itu yang jadi catatan. Kemudian kayak yang berikutnya adalah organizations, communications, email, dan lain sebagainya. Ini juga sama ya, ini hal yang sifatnya internal banget di sebuah perusahaan. Untuk ngaksesnya pun nggak gampang gitu ya untuk yang ini. Kemudian bisa juga jurnal, newspaper, interviews, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah non-written materials ya. Non-written materials ini yang bentuknya masih berupa TV, kemudian rekaman dari radio gitu ya, rekaman suara, rekaman dari macam-macam ya, dari podcast atau dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya berupa non-tulisan. Jadi ini lebih ke perbedaan bentuknya aja, written sama non-written ya, yang dokumenter ini, yang dokumen yang berupa dokumen, yang udah berupa dokumen. Jadi ada dokumen written, dokumen tertulis, dan dokumen yang nggak tertulis gitu. Jadi memang kalau misalnya nggak tertulis, untuk kita melakukan penelitian lebih lanjut, nanti memang harus kita ini kan ya, kita interpretasikan ya. Jadi emang kita harus akhirnya juga harus menuangkan itu ke dalam sebuah tulisan kalau di penelitian kita. Jadi kita nggak setornya hasil penelitian kita juga berupa video gitu juga nggak. Oke. Jadi itu yang paling bagian paling gili yang documentary. Kemudian kita yang ke bagian multiple source, ini sebenarnya bisa mix dari documentary dan survey. Cuman nggak apa-apa, ini kita bahas lebih dulu juga nggak apa-apa. Jadi kalau multiple source ini lebih ke apa ya? Lebih ke coverage-nya gitu ya. Coverage baik itu dari waktu dan dari areanya gitu ya. Jadi dibedakan menurut area dan waktunya. Kalau misalnya area gitu kan, misalnya country report gitu ya. Jadi kayak misalnya country reportnya Indonesia dalam hal apa ya, penjualan kendaraan bermotor misalnya di Indonesia, atau mungkin apa, pertumbuhan GDP di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu yang area base gitu ya. Atau mungkin kalau kita ngomong daerah yang lebih sempit kayak Solo gitu kan. Misalnya kita ngomong GDP di Solo, kemudian pertumbuhan ekonomi di Solo dan lain sebagainya. Itu bisa juga. Jadi memang yang ini lebih cakupannya lebih ke areanya. Bentuknya kayak gimana terserah. Bentuknya dokumenter tadi itu baik written ataupun non written itu bisa macam-macam gitu ya. Kemudian ada yang namanya time series based gitu ya. Jadi ini yang time series ini sebagaimana namanya ya. Jadi kayak tadi ya saya sebutkan ya. Jadi misalnya untuk time series yang Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Jadi dalam satu tahun ada 4 kuartal gitu ya. Jadi kita ngelihat dari time series itu, atau mungkin di jangka waktu yang lebih panjang, tahun dari 10 tahun terakhir dan segala macam gitu ya misalnya. Jadi memang ini biasanya diterbitkan oleh institusi yang memang mereka punya kewajiban atau punya tugas sebenarnya untuk ngerilis laporan yang apa ya, continuous dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi datanya akhirnya kita dapatkan data yang time series-nya gitu ya. Jadi bukan yang dari research yang cuma dilakukan sekali aja, 2 kali aja gitu. Nanti kita juga susah untuk dapetin data time series-nya gitu ya. Jadi kayak gitu. Sama tadi kalau misalnya kita ngomong tentang laporan yang bisa kita akses, misalnya laporan keuangan perusahaan yang udah IPO, kita dapat gitu ya. Itu kita juga bisa dapat data time series-nya gitu. Karena memang perusahaan yang IPO, ya sejak dia IPO, dia punya kewajiban untuk rilis laporan keuangannya. Maka kita bisa cari data time series dari perusahaan tersebut, dari laporan keuangan perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ini lebih ke waktunya aja ya. Lebih ke waktu, sama tadi yang area itu coverage-nya ya, luasan atau scope-nya itu seberapa lebar gitu. Kemudian kita bahas yang paling kanan, itu adalah survey ya. Survey itu tadi saya sebutin di sini maksudnya adalah bukan aktivitas survei-nya ya, bukan aktivitas seperti kuesioner dan segala macam nyari datanya, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah dokumen yang datanya itu dikolek dari proses survei ini. Jadi memang menggunakan strategi yang survei ya. Kita udah belajar tentang strategi yang kayak tadi ya, survei, kemudian apa namanya, ada beberapa tadi ya, yang di awal ada 6 tadi yang udah kita bahas. Jadi survei ini adalah salah satu strateginya gitu kan.
Nah, di survei ini yang dimaksud di sini sekali lagi adalah dokumennya atau datasetnya yang sudah di-generate, yang sudah dihasilkan dari data collection pada masa lampau dengan menggunakan strategi yang survei gitu. Entah itu menggunakan questionnaire, interview, group discussion, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu bisa aja. Cuman sekarang udah jadi dokumen gitu ya. Sekarang udah jadi dokumen atau mungkin datasetnya udah ada gitu ya. Dan itu udah sekali lagi karena ini secondary, datasetnya pasti udah ada dan memang digunakan untuk tujuan yang lain gitu ya, tujuan yang mungkin berbeda sama tujuan kita. Nah, di sini ada beberapa juga di survei ini. Ada yang pertama namanya sensus ya. Sensus ini jelas banget namanya ya, sensus. Sensus ini biasanya memang dilakukan, yang ngelakuin adalah dari government ya, dari pemerintah ya, melalui BPS mungkin yang banyak kita sering dengar kan, BPS ya. Jadi sensus penduduk nasional ya kalau nggak salah, sensus penduduk nasional, kemudian sensus tentang pertanian dan lain sebagainya, itu yang lakuin juga BPS. Di lain waktu pernah juga dilakukan oleh institusi yang lain, misalnya kayak pajak gitu ya. Instansi pajak di Indonesia ngadain namanya sensus pajak nasional gitu ya. Jadi emang tergantung dari tujuannya sebenarnya. Jadi memang sensus ini biasanya coverage-nya masif ya, masif dan berlaku di secara nasional gitu. Makanya di sini yang biasa melakukan adalah government ya. Jadi kalau non-government jarang untuk ngelakuin ini. Atau mungkin memang nggak pernah ya. Kemudian yang berikutnya adalah continuous and regular surveys ya. Jadi ini, kalau yang ini bisa dilakukan oleh government, bisa dilakukan oleh organisasi di luar government ya. Organisasi di luar government contohnya banyak. Jadi misalnya dari organisasi non-profit kayak LSM, kemudian dari lembaga-lembaga tertentu, kemudian dari misalnya agensi ya, kayak marketing agency gitu. Jadi itu juga bisa ngelakuin. Marketing agency itu contohnya kayak Marketplace gitu ya. Itu mereka bisa ngelakuin ini. Kantar, kemudian masih banyak yang lainnya juga gitu. Nah, mereka bisa ngelakuin survei untuk keperluan tertentu. Biasanya emang mereka akan merilis reportnya dalam bentuk yang terbatas gitu ya. Karena kalau agensi biasanya emang ngerilis itu cuman buat teaser doang ya. Buat teaser buat kita, wah keren nih, kita perlu kayaknya report yang lebih detail tentang ini gitu ya. Kita harus beli akhirnya. Jadi mereka sebenarnya emang nyediain report itu hanya sebagai teaser ya. Jadi sebagai teaser untuk kita bisa beli nanti untuk data yang lebih lengkapnya. Jadi kayak gitu. Jadi bentuk reportnya apa aja sih? Bentuk reportnya biasanya ya macam-macam ya. Jadi mulai yang contohnya di sini family spending, labor market trends gitu kan. Kayak misalnya gaya belanja milenial saat ini, lebih banyak spendingnya di mana dan segala macam. Itu kan banyak yang ngelakuin research kayak gitu ya. Dari organisasi yang mungkin kita ngerti banget, ya dari pemerintah mungkin iya, dari organisasi-organisasi yang kita ngerti banget tentang kredibilitas mereka, bahwa mereka emang organisasi yang kredibel untuk bisa ngadain research. Ada juga yang dari organisasi yang nggak, organisasi atau person yang nggak kredibel sebenarnya ya, untuk buat report-report kayak gini gitu ya. Nah, ini please beware kalau kalian harus juga, nanti ini kita bahas lebih detail lagi di belakang. Cuma sekedar saya sampaikan di sini bahwa kita harus melihat siapa organisasinya itu ya, atau siapa personnya itu yang rilis reportnya gitu. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah datanya valid atau enggak? Mereka data koleksinya juga kayak gimana, metodenya kayak gimana segala macam. Kita juga harus ngerti gitu ya. Kalau itu orang yang belum kredibel, belum terkenal kredibel gitu ya. Jadi kita harus ngerti mereka, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka tiba-tiba akhirnya punya report seperti ini gitu ya. Jadi itu yang harus kita cek ya. Jadi jangan karena data ini udah ada, wah udah siap, udah relevan nih dengan objektif riset saya gitu kan. Yaudah saya pakai ini dia langsung gitu, tanpa ngelihat siapa mereka gitu ya. Jadi harus dilihat dulu siapa mereka gitu kan. Karena kecenderungan juga buat kita-kita yang millennials itu terlalu gampang menyerap informasi dari sumber-sumber yang sifatnya instan ya, sifatnya instan dari report-report yang instan gitu. Sedangkan report yang dimaksud di sini biasanya kompleks ya. Jadi bukan report yang apalagi cuma tersedia di microblog, di Instagram dan lain sebagainya, itu bukan data sources ya. Harusnya jadi bukan jadi pijakan kita untuk collect data ataupun itu jadi kita anggap sebuah report yang valid. Enggak ya. Kalau emang itu enggak di
didasari oleh penelitian yang proper ya. Jadi kayak gitu. Jadi di sini bisa government, bisa organization. Kemudian yang terakhir adalah namanya ad hoc surveys. Ad hoc ini artinya dilakukan sesuai keperluan aja gitu ya. Jadi dilakukan kalau lagi perlu aja. Jadi nggak selalu dilakukan secara periodik maksudnya. Jadi kalau perlu ya dilakuin, kalau enggak ya udah enggak gitu ya. Jadi kayak government surveys tadi ya, yang sebenarnya mepet sama sensus sih tadi ya. Kayak sensus pajak nasional waktu itu, saya lupa tahunnya, udah lama, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Itu dilakukan ya cuman waktu itu aja gitu. Sedangkan waktu-waktu berikutnya enggak. Berbeda sama sensusnya BPS, sensus penduduk ya. Saya kurang aware dilakukan tiap berapa tahun sekali, mungkin bisa jadi 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, tapi secara periodik itu dilakukan gitu ya. Kemudian dari organization sama academics pun juga ngelakuin survei-survei yang ad hoc ini hanya untuk sesuai keperluan aja ya. Seperti kita kalau misalnya ngelakuin penelitian ya kalau kita lagi perlu neliti sesuatu aja gitu kan. Jadi emang jarang kita melakukan penelitian yang secara periodik neliti sesuatu gitu ya. Kecuali nanti kalau kita udah di dalam sebuah perusahaan yang emang nuntut kita untuk harus buat report yang secara periodik dari sebuah research untuk jangka waktu yang periodik gitu ya. Itu akan berbeda nanti. Oke, jadi di sini sekali lagi di secondary data itu kita terbagi menjadi 3 ya, documentary, multiple source, dan survey. Jadi ini gampang banget sih, dipahaminya gampang banget. Contoh-contohnya juga udah jelas, saya kira ini kita cukup clear ya. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang contoh-contoh reports tadi ya, kita kan ngomong reports tadi dari hasil yang surveys tadi ya. Dari yang paling kanan, saya balikin aja nggak apa, dari survey ini yang paling kanan ini warna hijau, itu kan di continuous and regular surveys gitu, atau mungkin yang di multiple source, itu yang di baik time series ataupun area based, itu nanti akan muncul dalam bentuk report biasanya kan. Nah, report-reportnya seperti ini. Jadi yang paling kiri itu ada namanya Euromonitor International ya. Euromonitor International ini salah satu lembaga survei juga yang cenderung ke marketing memang ya. Jadi cenderung ke marketing. Euromonitor ini banyak banget data marketing kita bisa temuin di situ. Cuman memang akses kita akan terbatas gitu ya, terbatas pada akses yang free-nya saja. Sedangkan kalau kita mau data yang lebih detail, yang mau data yang kompleks, yang komplit, itu memang kita harus bayar gitu ya. Jadi di sini contohnya ada dari Euromonitor, itu ada top 10 global consumer trends in 2020 gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk report mereka gitu ya. Nah, kalau dari organisasi yang seperti ini, mereka mendasarkan reportnya mereka itu pasti dari penelitian gitu ya. Jadi bukan semata-mata dari apa ya, dari pemikiran sendiri gitu ya. Misalnya kayak saya contoh, apa ya kira-kira yang 10 yang ngetrend di 2020 terus kemudian saya ngelis. Enggak seperti itu. Tapi memang benar-benar dari penelitian yang baik, yang proper ya. Jadi memang datanya di sini bisa kita andalkan gitu. Mereka pasti punya data set yang baik juga, yang bagus, dengan method yang mereka lakukan juga baik juga gitu ya, yang mereka pilih ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan, agensi-agensi yang udah ternama seperti Euromonitor. Ada beberapa nama yang di dunia research ini ya, kayak misalnya ada di sini Euromonitor, ada nanti namanya Mintel juga, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia itu ada namanya Markplus gitu ya, tadi saya sebut. Kemudian mungkin ada beberapa yang lain juga yang mungkin saya juga kurang aware. Kemudian kalau yang tengah itu Statistik Indonesia, itu kalau yang ini yang ngeluarin, kelihatan ini di bawah, itu yang ngeluarin adalah BPS ya. Jadi di sini emang yang rilis adalah BPS. Karena sekarang tahun 2020, BPS rilis reportnya, biasanya kan report yang tahun lalu ya, 2019 gitu. Jadi sama yang di kanan juga Malaysia gitu ya. Ini juga yang buat juga dari swasta ya, kalau yang di kanan nih, yang Malaysia ini. Gitu. Jadi dari beberapa organisasi, baik itu pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, itu banyak, mereka juga melakukan penelitian juga gitu ya. Cuman sekali lagi, kita harus ngerti kalau misalnya itu bukan dari pemerintah, kita harus meyakinkan bahwa mereka adalah sumber yang kredibel gitu ya. Kredibel itu kita nggak ngelihat dari terkenal nggak terkenalnya aja ya, tapi juga dari cara mereka melakukan penelitian juga gitu ya. Jadi nggak sekedar terkenal lalu kita jadikan reference gitu. Karena itu nggak cukup gitu. Kalau misalnya kita ngomong terkenal, banyak reference di Instagram sana mungkin yang microblog dan segala macam itu jauh lebih banyak yang
follow mereka yang engage di akun mereka daripada yang perusahaan-perusahaan ini mungkin ya, karena kita mungkin nggak familiar dengan perusahaan-perusahaan ini gitu kan. Cuman itu tadi, mereka nggak cukup kredibel biasanya. Sekedar buat microblog, sekedar ningkatin engagement dan lain sebagainya, kemudian buat konten gitu, sekedar kayak gitu aja. Kemudian ini ya, kalau kita misalnya mau cari data sources itu di mana aja sih? Kayaknya tadi udah saya sebutin beberapa ya. Ini jadi cuman contoh aja. Ini kalau yang online kita mau cari itu banyak banget ya. Ini contoh aja tadi kayak BPS, kemudian BI, kemudian IDX, ini apa namanya, Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian contohnya kalau di Solo ya, dari pemerintah Solo, itu kan ada beberapa reports gitu ya di websitenya. Kemudian dari agency reports, ini yang swasta tadi ya. Jadi ada Mintel, tadi ada Euromonitor, di sini nggak saya masukin lagi. Kemudian nusaresearch.net, itu contohnya juga ada penelitian kalau di Indonesia. Markplus Inc. juga di situ ada beberapa reports juga gitu ya, dari Markplus gitu. Nah ini beberapa online data sources yang terpercaya ya. Masih banyak banget yang lainnya, super banyak. Cuman kita nggak akan nyebutin itu satu persatu di sini. Biar kalian yang penting dapat gambarannya aja ya kalau misalnya nyari data online itu di sumber yang seperti apa. Oke, kemudian yang sekarang adalah apa sih kelebihannya kalau misalnya kita pakai secondary data itu dibandingkan dengan kalau kita pakai primary data ya. Jadi pertimbangannya, kelebihannya apa gitu, manfaatnya apa buat kita gitu kan. Jadi yang pertama, ini bisa jadi memang untuk secondary data itu kita hanya dipersyaratkan resource yang lebih minim gitu ya dari diri kita sendiri, baik waktu maupun uang misalnya. Jadi kalau misalnya kita harus ngelakuin survei sendiri, nyebar kuesioner sendiri, atau melakukan interview sendiri, fokus group discussion sendiri secara waktu, pasti itu time consuming banget. Dan uang pun pasti juga bakal keluar gitu ya. Nah di sini memang lebih efisien dalam hal tersebut gitu ya. Kalau secondary data kita cukup perlu aksesnya ke data-data sekunder tersebut gitu ya. Cuman memang concernnya nanti kalau memang datanya ini yang dipilih adalah data berbayar kayak dari Euromonitor tadi contohnya, maka ya memang pasti jadinya bisa jadi lebih mahal juga gitu ya, karena memang dari agensi yang memang ternama yang memang mereka jualan datanya. Kemudian juga unobtrusive, jadi juga kita nggak bersinggungan langsung sama apa namanya, sama yang kita survei misalnya ya. Berbeda kalau misalnya kita melakukan interview langsung gitu, lebih kelihatan, lebih nampak gitu ya. Dan untuk concern tertentu kita mungkin terbatas ya. Jadi memang ada mungkin kasus-kasus tertentu yang cukup sensitif, yang nggak bisa kita sentuh ketika misalnya kita melakukan itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita pakai data yang udah ada, kita cukup tinggal akses aja gitu kan. Kemudian longitudinal studies may be feasible gitu ya. Longitudinal, kalau kalian ingat, longitudinal itu yang sifatnya itu dilakukan secara terus-menerus itu tadi ya. Jadi longitudinal itu dari segi waktu itu panjang banget gitu. Nah, di sini itu lebih masuk akal gitu ya. Kita udah ada datanya dari waktu ke waktu, ya tinggal ngakuin longitudinal studies-nya. Kemudian can provide comparative and contextual data. Ini yang tadi saya sebut di awal banget, itu tentang triangulasi ya. Triangulasi itu nanti kita akan compare datanya dengan data yang lain gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita udah punya penelitian sendiri, ngumpulin data sendiri, kemudian kita masih pakai data yang dari secondary data ini, nanti akan bisa dipakai untuk di-compare datanya gitu kan. Apakah yang udah kita lakukan ini valid atau enggak, atau sebaliknya gitu ya. Kemudian can result in unforeseen discoveries. Jadi bisa jadi emang apa yang kita temuin dari data yang udah ada itu memang hal yang baru yang nggak terekspos di report yang udah pernah dibuat sebelumnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah permanence of data. Itu karena data ini sifatnya tersimpan ya, maksudnya tersimpan, terdokumentasi. Jadi sebenarnya bisa diakses oleh banyak orang lebih gampang daripada kalau misalnya data-data yang kita kumpulin sendiri gitu ya. Jadi kita nge-reverse misalnya ke reportnya BPS tahun sekian gitu ya. Orang nyari report itu ya gampang-gampang aja untuk misalnya mastiin apa iya sih di reportnya kayak gitu kan. Saya pengen cek reportnya gitu. Orang gampang untuk bisa ngecek di situ. Nah, kemudian ada disadvantage-nya. Kekurangannya di sini adalah yang pertama itu bisa saja ya data ini sebenarnya dikumpulkan dengan tujuan yang memang beda banget sama apa yang kita lakuin gitu ya. Jadi bisa jadi itu beda banget gitu. Perbedaan di tujuan ini bisa nanti efeknya
pada metodenya dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini kita harus aware banget gitu ya. Jadi ini emang bakal jadi sesuatu yang membuat kita jadinya error, jadi penelitian kita jadinya salah kalau misalnya kita nggak bisa mastiin kalau data yang kita pakai itu benar atau enggak. Kemudian aksesnya bisa jadi susah juga ataupun mungkin costly ya atau mungkin mahal. Tadi ya seperti yang saya contohin, kalau misalnya data itu data dari perusahaan yang sifatnya confidential gitu ya, confidential yang mungkin seperti laporan keuangan perusahaan private dan lain sebagainya, laporan penjualan misalnya, laporan keluar masuk barang. Nah, itu akan lebih susah kita akses ya daripada kalau misalnya memang kita ke perusahaan-perusahaan yang IPO aja gitu ya. Kemudian juga bisa jadi costly ya, costly mahal kalau misalnya tadi kayak misalnya kita beli datanya dari agensi-agensi gitu, dari pihak-pihak yang emang ngerilis reportnya untuk dijual gitu. Kalau emang kita beli dari situ biasanya emang mahal banget, puluhan juta ya, puluhan juta. Jadi untuk dapat data yang seperti itu kita costly banget dan itu nggak mungkin kalau data yang seperti itu kita pakai buat tugas akhir ya. Kalau untuk mahasiswa kayaknya data yang seperti itu nggak akan kita pakai karena mahal, saking mahalnya. Kemudian aggregation and definition maybe unsuitable gitu ya. Jadi memang ini berhubungan sama yang poin yang paling atas tadi ya. Jadi berhubungan sama purpose-nya. Jadi emang kemudian metode yang di dalamnya juga nggak sesuai dan lain sebagainya. Jadi memang nggak sesuaian purpose ini harus, kalau emang purpose-nya berbeda, kita harus aware banget ya di dalam, nanti harus teliti banget apakah nanti datasetnya itu tetap bisa kita pakai atau enggak gitu, tetap relevan atau enggak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah no real control over data quality. Ini yang tadi saya sebutin juga. Kalau misalnya dari organisasi yang kita nggak ngerti seluk-beluknya mereka, atau mungkin organisasi atau bahkan individu yang nggak punya background yang baik di dunia research, maka emang kita harusnya hati-hati ya untuk melihat kualitas data yang mereka kumpulkan gitu. Bisa jadi mereka asal-asalan gitu kan ngumpulin datanya. Kemudian juga bisa jadi juga sebenarnya mereka ngelakuin metode yang nggak sesuai dengan tujuan mereka juga gitu kan. Jadi kita harus mastiin kalau itu nggak terjadi. Kemudian yang terakhir adalah initial purpose may affect how data are presented. Ini yang hubungannya sama yang atas tadi juga gitu. Jadi di reportnya, itu kan report sangat tergantung dari purpose-nya ya. Jadi purpose-nya itu apa, kemudian di present dalam bentuk report itu seperti apa juga gitu kan. Kalau misalnya di reportnya itu, kalau misalnya purpose-nya itu udah beda, maka kemungkinan juga di reportnya di kita juga akan berbeda gitu. Makanya sekali lagi kita harus pastiin untuk purpose yang berbeda, itu kita pastiin bahwa datanya bakal bisa dipakai atau enggak. Nah, cara ngeceknya gimana, ngevaluasi secondary data sources-nya itu sesuai atau enggak, itu ada beberapa istilah ya kalau di sini ya. Jadi istilah yang pertama itu namanya measurement validity ya. Measurement validity ini jadi memang informasi yang kita butuhkan memang ada di sana gitu ya. Jadi data yang kita butuhkan itu emang ada di sana gitu. Jadi datanya emang udah sesuai sama purpose-nya kita. Itu yang measurement validity. Kemudian ada coverage. Kalau coverage itu lebih lebih ke scope-nya ya. Jadi misalnya dari sampelnya itu udah sesuai dengan sample size yang kita butuhkan misalnya. Dari areanya itu udah sesuai dengan area yang emang kita teliti. Dari waktunya itu juga sesuai dengan dari waktu yang kita teliti juga gitu. Jangan sampai ini nggak match ya. Mungkin semua hal match kecuali waktu misalnya. Kita pakai report data dari tahun 1990 contohnya. Untuk riset yang sebenarnya itu untuk tahun saat ini gitu ya, untuk tahun 2020, maka itu sama sekali datanya nggak valid ya. Jadi mungkin market trend sudah beda dan segala macam ya. Jadi bisa jadi akan sangat berbeda hasilnya kalau kita emang dapetin data yang berbeda gitu. Jadi ini harus diperhatikan banget. Kemudian yang kedua ada namanya precise suitability ya. Yang pertama itu reliability. Reliability itu tadi balik ke reputasi dari sources-nya sendiri ya, reputasi dari siapa yang buat penelitian itu, yang punya data itu, yang rilis reportnya itu siapa. Jadi itu harus kita lihat banget. Kalau misalnya itu dari orang-orang yang meragukan ya, itu mending dicek lagi deh, atau mending dihindari gitu ya, dari sources-sources yang seperti itu. Nah, kalau mungkin buat kalian yang belum ngerti sources yang valid atau enggak, kalian emang harus discuss sama orang-orang yang
emang udah ada di bidang penelitian biasanya ya. Jadi bisa ditanyain kalau pakai ini kira-kira valid nggak ya? Kira-kira kredibel nggak ya ini yang rilis report ini gitu. Kalian bisa konsultasiin itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya measurement bias ya. Ini bisa jadi ada bias itu ada sesuatu yang menyimpang ya nggak nyambung gitu ya. Ada distorsi informasi di situ. Itu bisa jadi memang apa ya? Memang dibuat secara sengaja oleh peneliti sebelumnya gitu kan, oleh peneliti yang buat data itu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa itu bisa jadi terjadi di lapangan ya. Kalau misalnya ada peneliti yang pengen hasilnya sesuai yang dia pengen gitu ya. Jadi aku nanti bakal ngarahin hasilnya nanti ke hipotesis yang bener deh gitu, ke hipotesis ini sesuai dengan hipotesisnya ya, bahwa di lapangan ini ternyata oh sesuai dengan hipotesisku gitu. Datanya kok nggak begitu sesuai ya gitu. Ya udah deh aku edit-edit. Nah di situ data-data yang seperti itu harus kita hindari. Dan biasanya sources-sources yang kredibel sih nggak melakukan seperti itu ya biasanya. Pada umumnya enggak gitu. Makanya harus hati-hati kita ketika kita menggunakan data-data yang dari sources yang nggak kredibel. Kemudian juga distorsi ini juga bisa terjadi ketika misalnya di tengah jalan ada perubahan cara untuk data collection-nya. Jadi itu bisa juga menyebabkan terjadinya distorsi informasinya ya. Sorry, ini yang cost and benefit harusnya nggak ada keterangannya, jadi cuman cost and benefits aja. Sebenarnya cost and benefits ini ya kita harus pertimbangkan ya, seperti tadi kita kan ngomong cost, baik dari waktu, baik dari uang, dan lain sebagainya, itu apakah emang sesuai dengan budget dari penelitian kita atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya emang nggak sesuai dengan budget, ya kita bisa cari cara yang lain gitu. Kalau misalnya kita tadi, kayak misalnya kita emang ngerasa cocok banget data yang dari Euromonitor misalnya ya, untuk pasar tertentu, tahun tertentu, dan segala macam. Ini cocok banget dengan penelitian kita, cuman harganya mahal banget gitu kan. Harganya mungkin sama sekali di luar jangkauan kita gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, kita nggak bisa jangkau, kita bisa beralih ke yang primary kok gitu. Kita bisa ngelakuin survei sendiri gitu ya, di market yang spesifik, dalam waktu yang spesifik tersebut. Jadi kayak gitu sih kalau yang cost and benefit. Jadi itu mohon maaf salah yang bagian bawahnya ke copy dari yang sebelahnya ya. Jadi cost and benefit itu cuma sekedar itu aja. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Di sesi ini, thank you banget atas perhatiannya. Saya harap semuanya clear ya. Jadi emang nggak susah untuk yang bagian ini. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas yang primary data. Primary data itu lebih kita harus lebih naruh concern di sana karena emang itu kita lakukan semuanya sendiri gitu ya. Oke, thank you semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.